Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian di rumah? Pak Vale berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada bab yang kelima dengan tema terhapus kesalahanku karena Dia Maha Pengampun. Optimis dan sabar dalam menggapai ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, tapi alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita bisa bermanfaat. Ala niyatis salihah, Al-Fatihah. Baiklah, ada poin penting yang ingin Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Dalam pembelajaran kali ini, ada hal yang berbeda. Biasanya ada materi evaluasi, Pak Faleh taruh di akhir pembelajaran. Nah, untuk materi kali ini, materi atau pertanyaan yang harus kalian catat dan harus kalian cari berada di tengah-tengah. Nah, jadi kalian harus mengikuti materi ini dengan sebaik-baiknya dari awal sampai akhir supaya tidak tertinggal. Nah, pertanyaannya di tengah entah nanti ya. Nah, mohon untuk disimak baik-baik saja. Baik, pada materi ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari pertama yaitu menganalisis isi kandungan surat Al-Balad ayat 1 sampai dengan 10, kemudian surat Az-Zumar ayat 53 dan Al-Baqarah ayat 153. Nah, ya kemudian kompetensi dasar selanjutnya mendemonstrasikan hafalan. Jadi nanti ada hafalannya juga. Al-Balad, Az-Zumar, dan Al-Baqarah. Dan menyimpulkan keterkaitan kandungan surat Al-Balad, Az-Zumar, dan Al-Baqarah dengan fenomena sosial dan menyajikan dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Nah, anak-anak yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita di dunia ini tidak lain, tidak bukan hanya untuk beribadah. Nah, dalam beribadah pasti ada balasan-balasannya. Barang siapa yang taat terhadap perintah Allah, maka akan mendapatkan pahala. Namun jika ingkar, maka dia akan mendapatkan dosa. Lalu, siapa saja yang mendapat pengampunan Allah ketika ia berbuat dosa? Bagaimana Allah mengampuni dosa atau kesalahan manusia? Mengapa Allah mengampuni manusia? Kenapa coba? Pada materi kali ini, nanti jawaban-jawaban itu akan Bapak sampaikan. Nah, dalam surat Al-Balad, yang artinya adalah negeri, pada ayat 1 sampai dengan 10, Bapak bacakan beserta maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad. Dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini. Wa walidi wa ma walad. Dan demi pertalian bapak dan anaknya, sambungan, walaqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia telah kabadun susah payah. Ayah sabu alayyaqdiru alaihi ahad. Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada suatu pun yang kuasa ya qulu ahlaktu
lalu bada. Dia mengatakan, aku menghabiskan harta yang banyak manusia. Alam naj'al lahu 'ainain. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Wa lisanan wa syafatain. Dan juga lidah dan sepasang bibir. Wa hadainahun najdain. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan dan kejahatan. Nah, dalam surat Al-Balad ini, Bapak akan menjelaskan ayat 1 sampai dengan 10 per ayatnya. Yang pertama, la uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, negeri Mekah yang dimaksud. Ini merupakan sumpah Allah dengan menyebut Mekah itu sebagai Ummul Qura, dalam keadaan halal bagi orang yang bertempat tinggal di dalamnya. Untuk mengingatkan juga keagungan kedudukan kota Mekah di saat penduduknya sedang melakukan ihram. Bahwa kota Mekah ini adalah kota suci, kota tujuan semua umat muslim pasti punya keinginan untuk pergi ke sana. Dan Pak Fali berdoa, kita semuanya bisa mendapatkan kesempatan, kita bisa mendapatkan panggilan agung itu suatu saat nanti. Amin Allahumma amin. Ummul Qura, makna dari Ummul Qura itu adalah ibunya para negeri, atau yang paling mulia dari negeri-negeri lainnya yang muncul kemudian. Bahwa kota Mekah adalah kota yang suci, kota yang mulia. Wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau Muhammad bertempat di negeri ini. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah dan wafat di kota Madinah. Diperbolehkan bagimu melakukan peperangan di dalamnya. Qatadah mengatakan maksudnya adalah bahwa Nabi Muhammad itu boleh tinggal di kota Mekah ini tanpa dibebani rasa dosa ataupun halangan. Jadi Nabi Muhammad bertugas untuk menjaga kota Mekah ini dengan sebaik-baiknya. Harus menjaga dari perbuatan-perbuatan yang batil para penduduknya. Maka salah satu sifat Nabi yaitu tabligh amanah fatonah, itu merupakan hal yang dilakukan oleh Nabi, menyampaikan kabar amanah yang dapat dipercaya. Nabi Muhammad yaitu menjaga apa yang berada di dalam kota Makkah. Dari sisi bangunannya, dari sisi akhlak para penduduknya, Nabi Muhammad berkewajiban untuk menjaga kota Mekah itu dari perbuatan yang tidak baik. Wa walidi wa ma walad, dan demi pertalian bapak dan anaknya. Yang dimaksud adalah termasuk orang tua dan para anak-anaknya. Ya, tadi benda mati atau benda hidup pun Nabi menjaga. Bahkan tidak hanya Nabi menyampaikan dan para pengikutnya harus juga mengikuti menjaga kota Makkah itu. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami menciptakan manusia berada dalam keadaan yang susah payah. Telah diriwayatkan pula melalui jalur Abu Maudud, yakni mengalami susah payah dalam menanggulangi suatu urusan dari perkara dunianya dan suatu urusan perkara dari akhiratnya. Bahwa manusia hidup di dunia ini akan susah payah. Susah bagi orang-orang yang mengingkari perintah Allah. Di ayat yang sama, konteks yang sama,
Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa Allah juga menciptakan manusia ini dengan sebaik-baiknya manusia. Nah, tinggal kita mau yang susah payah tadi atau yang tidak. Itu menjadi pilihan daripada umat manusia itu sendiri. Ayah sabu alai yaqdiru alaihi ahad. Dan apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada suatu apapun yang berkuasa atasnya? Ibnu Adam mengira bahwa Allah tidak akan menanyai harta ini. Dari manakah dia memperolehnya, dan kemanakah dia membelanjakannya. Dia sombong bahwa kita ini tidak ada yang mengawasi. Bahwa kita itu adalah hambanya Allah. Kita harus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan suatu saat nanti, jika kita tidak bisa menjaga diri kita, lingkungan kita, kota Makkah, konteks yang kita pelajari tadi, maka manusia digolongkan menjadi orang yang sombong jika tidak mengakui adanya Allah. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Yakni anak Adam mengatakan bahwa dirinya telah membelanjakan harta yang berjumlah banyak. Aku telah mengambur-amburkan uang dan tidak ada yang menegurnya. Iya, mungkin saat ini. Mungkin akan ditegur Allah di suatu saat nanti. Dan pasti ada balasannya. Kalau nggak di dunia, pasti di akhirat akan dibalasnya. Nah, ini dia pertanyaannya yang harus kalian catat. Ya, yang harus kalian catat adalah apa yang dimaksud dengan Ummul Qura. Sebutkan indera yang disebutkan dalam Quran surat Al-Balaq, bahasa Arabnya saja dan maknanya. Ya, jadi bahasa Arab dan maknanya, indera yang disebutkan, indera, panca indera, tapi tidak semuanya. Nah, nanti apa? Belum saya jelaskan, nanti ya. Dan juga apa yang dimaksud dengan susah payah. Nah, susah payah tadi. Apalagi tadi sudah menyebutkan. Masih ingat? Kalau masih ingat, segera dicatat. Nah, kita lanjutkan. Ayah sabu alam yarohu ahad. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Tadi, tidak ada yang mengawasinya. Tidak ada yang melihatnya. Mujahid mengatakan bahwa dia mengira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihatnya. Hal yang sama dikatakan oleh kalangan ulama salaf, bahwa Allah Maha melihat. Wallahu basir. Basir itu Maha melihat. Alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah menjadikan sepasang mata? Allah menjadikan sepasang mata di setiap manusia. Walisana wa syafatain, dan lidah dan sepasang bibir. Lidah dan bibir yang gunanya untuk berbicara, yang gunanya untuk makan. Dengan indera, mata, lidah, dan bibir, lisanun itu lidah, syafaten itu bibir. Nah, yang dimiliki manusia, ia dapat menuntun manusia ke arah kebaikan dan juga sebaliknya, yaitu keburukan. Dengan indera tersebut, manusia dapat terjumus ke jalan keburukan yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata, kalau kita melihat baik-baik, pasti akan menjadi pahala. Melihat keindahan alam, kita bertafakur, maka menjadi pahala. Mata digunakan untuk melihat yang jelek-jelek. Nonton, misalkan pertengkaran tapi tidak dilerai. Misalkan melihat apa yang jelek-jelek sifatnya, maka akan menjadi keburukan. Walisan wa syafatain. Nah, ini dalam pepatah Indonesia dikatakan bahwa lidah itu lebih tajam daripada pisau. Kenapa? Karena lidah
apabila kita bisa salah ngomong, maka akan menyayat hati orang yang kita eh, kita perbincangkan. Dan itu akan lama sakitnya. Kalau pisau terkena tubuh kita, bisa sembuh cepat, bisa. Tapi kalau perkataan, amat sangat sulit untuk dilupakan. Maka hati-hati dengan lidah, hati-hati dengan pandangan. Wahadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan dan juga kejahatan. Anas bin Malik mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Huma najdani, fama ja'ala najdas syarri ahabba ilaikum min najdil khair." Keduanya adalah dua jalan. Lalu, apakah yang menyebabkan jalan keburukan lebih disukai olehmu daripada kebaikan? Ini adalah sindiran kepada kita semuanya, bahwa yang jelek-jelek itu amatlah sangat enak, tapi yang baik amatlah sangat susah untuk dilakukan. Adzan subuh. Nah ini, adzan subuh pagi-pagi habis hujan, masih males, enaknya kalau dengar adzan bangun, wudhu, atau tarik selimut, tidur lagi. Enaknya ya tarik selimut, tidur lagi. Ya toh? Nah, tadi yang lebih disukai itu adalah keburukan. Alangkah baiknya kita bangun, ngambil air wudhu, sholat. Apalagi misalkan, contoh yang lain, hal-hal yang enak. Kalau kalian tahu, gula yang manis itu, kalau kita mengonsumsinya itu berlebihan, padahal gula itu kalau diminum atau dimakan ya enak saja. Tapi kalau kebanyakan akan menjadi penyakit gula yang bisa melumpuhkan anggota tubuh kita. Dan yang lain-lain. Maka jangan sampai kita terlena dengan hal-hal yang rasanya itu enak. Karena yang enak belum tentu baik. Syukur-syukur enak dan baik. Nah, itu. Baik, itu saja tadi tugasnya ada di tengah, yang ada tugasnya ya, pertanyaan yang ada tugasnya tadi untuk dicatat dan ditulis di buku tulis saja. Jawaban-jawaban tadi. Tidak usah dikumpulkan. Tidak usah dikumpulkan. Nanti kalau masih ada yang bertanya, dikumpulkan di mana Pak? Wah, berarti tidak mendengarkan. Dikumpulkan pada pertemuan terakhir nanti di bab ini. Jadi disimpan catatannya. Itu ya. Terima kasih. Mungkin materi ini agak sedikit panjang ya, karena memang materinya agak banyak. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.